I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi pada pertemuan siang hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang al-kuliah al-hamzah. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan kali ini sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Kira-kira yang hadir siapa? Dionisius. Dionisius sama kanan Alfa. Cuma 2 orang ya? Oke. Jadi sebelum kita mulai, tolong dirapikan terlebih dahulu yang ada di atas meja. Yang ada di atas meja ada buku, pulpen, sama kartu meja. Terus ada disimpan dulu di dalam laci. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang melanjutkan materi yang kemarin lalu melihat al-hamzah. Yang kemarin kita dapat 2 materi yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa. Terus selanjutnya kita membahas materi yang ketiga dari keempat dan kelima. Nah, materi yang ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga bahasa. Nah, sebelum kita mulai untuk nanti latihan soal dengan tahun, jadi kakak ingin menyampaikan tentang materi menjaga akal atau hifzu al-aqli. Nah, jadi untuk menjaga akal hifzu al-aqli yaitu menjaga akal hifzul al-aqli ya, yaitu menjaga akal atau melindungi pikiran dari hal-hal yang buruk, serta menggunakan melindungi dari segala sesuatu yang dapat mencangkup atau merusak ingatan. Nah, jadi ketika kita menjaga akal, usahakan diri kita tuh melindungi pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Kita harus berpikir tentang hal-hal yang baik dan melindungi dari segala sesuatu yang merusak otak kita dan melemahkan fungsi otak kita. Nah, Allah SWT juga menyampaikan bahwa fungsi akal yaitu berpikir dalam artian kita menambah wawasan dengan cara belajar, melakukan penelitian, serta mentafakuri ciptaan Allah. Maksud dari mentafakuri ciptaan Allah itu apa? Yaitu dengan kita melakukan penelitian di sekolah maupun di rumah. Nah, Allah juga memberikan menjaga akal atau menjaga akal itu juga perlu mengonsumsi makanan dan minuman ya, mengonsumsi makanan dan minuman supaya diri kita itu selalu sehat, selalu fit dalam menghadapi setiap aktivitas. Nah, dalam syair kutipan mutiara yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, aku syari mufidis ini, yang artinya akal yang sehat berasal dari jiwa yang sehat. Nah, maksud dari akal yang sehat, dari jiwa yang sehat, yaitu ketika diri kita memiliki pola makan dan minum yang bagus dan istirahat yang cukup serta olahraga yang cukup, pasti kita dalam hidup itu selalu jernih, selalu positif ketika menghadapi suatu hal. Nah, usahakan kita tuh pandai mengatur waktunya sekolah, waktunya olahraga, waktunya istirahat. Dengan kita mengatur waktu sudah oke, pasti kita akan selalu tahu kita mau ngapain aja, kita mau menyelesaikan masalah, mau mencari ide, mencari saran yang cemerlang untuk
ada dua ya, ada dua. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari perilaku minum minuman keras atau memabukkan seperti obat. Dan selain itu ada juga yang melihat tayangan yang tidak banyak tersebut pada waktunya. Ini juga bicara berapa dan kalau kita pasti akan mendapatkan tanya tapi kita akan memiliki potensi dalam diri kita, yaitu bisa potensi dari dalam diri kita, pandai matematika, pandai agama, pandai bisa baca, bisa manfaat, pandai bisa dan lain sebagainya. Nanti kembali menjaga sesuatu, yaitu mampu menjaga diri dan menjaga perbuatan salah. Ya dapat kita dalam baik dan buruk. Jika kita sudah pandai juga, pasti kita sudah tahu ya mana yang boros dan mana yang salah. Dan itu adalah salah. Dalam hal itu tahu, baiknya itu yang kuat dan bermanfaat. Nah, kita dalam juga ide, gagasan, terus kemudian pasti kita guna untuk lingkungan kita dan orang lain juga. Jadi untuk pelaksanaan penjagaan dari cara apa itu kan akan menjaga kita sebagai pelajar. Ya, syukur terus. Kita sudah belajar nih, tentunya di rumah pasti bantu orang tua belajar serta mengenal topik yang untuk kegiatan yang di rumah seperti mengerjakan bantu orang tua dan sebagainya lagi. Nah, itu pelaksanaan dari penjagaan. Kita harus menjaga dari pikiran buruk. Ketika kita sudah bisa menjaga akal, pasti kita itu akan semakin baik atau semakin berguna untuk saudara kita dan universitas kita. Nah, kita dikaitan dengan penjagaan. Untuk di era sekarang nih, kita ditanya mengenai penjagaan. Pasti dampak yang paling besar apa di era sekarang? Apa ya? Jadi dampak yang paling besar sebenarnya di HP ya, karena HP itu termasuk dopamin instan. Kita tahu dopamin instan itu apa? Oke, kecanduan, terus kita bermain game, kalau bermain game kasihkan main itu ya, tapi kalau bermain game hanya kelihatan yang dulu, pasti itu akan jadi dampak bisa bagi kita semua. Itu contoh yang ada di sana. Jadi kita harus pandai menggunakan media sosial ya. Yang terpasti ya, keturunan adalah menjaga nama baik keluarga atau melindungi nasab dari pelaku dan burung. Nah, cara menjaga keturunan pasti kita menjaga nama baik keluarga ya, menjaga keturunan. Nah, cara menjaga keturunan yang pertama apa? Supaya tidak menghasilkan atau tidak melakukan pergaulan bebas dan perzinahan. Salah satu cara yang paling utama itu apa? Ya, bahkan pernikahan yang sah. Itu adalah salah satu cara supaya kita tidak terjerumus di pergaulan bebas atau di perzinahan. Dan Allah sudah menjadikan dalam Al-Quran juga Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Balan atau berzina, dengan balan perasaan, balan tanah perwakilan. Artinya, jangan tanah berlakunya. Kita juga dalam balan dan balan yang berjemaah. Nah, jadi kita sudah belajar di kita kan. Jadi harus pandai-pandai memilih hubungan yang baik. Memilih hubungan baik apa? Supaya kita tidak berdampak pergaulan bebas dan perzinahan. Nah, hal tersebut adalah hal yang kecil atau hal yang jelek, karena itu juga termasuk perusahaan nama baik keluarga, perusahaan rumah kita. Jadi kita sangat baik terhadap keluarga kita, tapi kita akan tahu bahwa kita akan melakukan keluarga kita, apa kita tahu kita akan jelek. Nah, apakah hal yang kita ada dalam kita akan tahu bahwa jawaban dari pelaksanaan tidak ada di pelaksanaan dan di pelaksanaan
kata-kata. Nah, kata-kata atau judul apa itu menjaga harta yang digunakan dari segala perusahaan atau usaha oleh anak. Nah, kata-kata kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hal tersebut juga termasuk perilaku yang berbahaya. Yang kita ingin tanyakan, saya